Recording, Aku Fris. penting. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Ya, semoga terdalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas materi mengenai apa, Mbak Friska? Integrasi nasional. Integrasi nasional, dan diharapkan bagi rekan-rekan sekalian untuk menyimaknya dengan baik ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya Ulul Panude selaku moderator akan menyerahkan screen kepada Mbak Friska selaku pemateri. Kepadanya dipersilakan. Oke, jadi perkenalkan nama saya Friska Nurrasyidah, NIM 036. Di sini saya akan mempresentasikan tentang integrasi nasional. Jadi integrasi nasional itu upaya dan proses menyatukan perbedaan dalam suatu negara untuk menciptakan kerukunan dan keselarasan nasional. Terus, apa aja faktor pendorong yang ada di integrasi nasional? Jadi, ada yang pertama, ada pembentukan bangsa. Nah, modernisasi terutama dalam bidang politik dan ekonomi membawa dampak terhadap perubahan arah perjalanan bangsa dan negara. Terdapat fenomena umum di seluruh dunia bahwa terjadi transformasi loyalitas masyarakat dari bentuk negara wangsa menuju negara bangsa. Artinya loyalitas itu seperti pengabdian, yang awalnya raja-raja saja terus meluas jadi wilayah dan penduduk. Lalu ada Sumpah Pemuda. Nasionalisme itu bukan cuma milik organisasi-organisasi politik, tapi juga milik para pelajar. Nah, di situ ada perhimpunan para pelajar Indonesia, yaitu PPPI. Terus yang ketiga ada nasionalisme. Nasionalisme itu kayak kesadaran berbangsa dan bernegara, atau semangat bernegara. Terus bentuk dari nasionalisme juga banyak. Contohnya ada nasionalisme agama, kenegaraan, terus budaya. Contoh, kita sebagai warga negara Indonesia itu produk lokalnya kan kayak memakai batik gitu ya. Bagaimana cara kita untuk tetap melestarikan dan cinta terhadap batik itu. Terus yang terakhir ada konsensus bersama bangsa. Jadi kan tadi saya sudah jelasin yang tentang peralihan loyalitas dari negara wangsa menuju negara bangsa. Nah, di situ tuh membawa konsekuensi bahwa ada proses abstraksi. Nah, loyalitas itu masih belum jelas. Nah, maka dari itu terbentuklah simbol-simbol untuk menguatkan arti penting dari bangsa melalui konsensus bersama, yakni kayak proklamasi, Pancasila, UUD NRI tahun 1945, bendera Indonesia, bahasa dan lagu, seperti itu. Terus selain faktor pendorong juga ada faktor penghambat dalam integrasi nasional, yaitu ada heterogenitas budaya, agama, dan intoleransi. Nah, keragaman budaya, agama dalam suatu bangsa dan negara merupakan suatu kekayaan. Akan tapi juga bisa menjadi penghambat kalau tidak adanya sikap intoleransi. Contohnya, Jawa dan Madura.
pasti kan memiliki budaya yang berbeda kan? Entah itu dari segi bahasa, adat istiadatnya, gitu. Terus contoh yang agama itu seperti kita yang apa namanya Muslim, terus menghormati toleransi terhadap teman kita yang non Muslim. Tuh. Jika kita tidak memiliki sikap toleransi, maka kita tidak bisa berjalan bersama dan beriringan karena sikap toleransi sangat penting untuk mewujudkan integrasi. Terus yang kedua ada luas wilayah. Wilayah negara Indonesia itu kan terdiri dari ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan. Jadi kemungkinan besar banyak hambatan, ancaman, baik dari dalam maupun luar. Terus ada pembangunan tidak merata. Ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan juga bisa menimbulkan berbagai rasa, seperti tidak puas atau keputusasaan. Hal ini menjadikan problem bangsa yang akan dibawa dalam masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Terus yang terakhir ada etnosentrisme. Etnosentrisme itu kecenderungan bangsa yang mengagung-agungkan, kecenderungan seorang yang menganggap apa namanya kelompoknya itu lebih baik dibandingkan kelompok yang lain. Nah, perilaku ini tuh juga membuat tindakan yang seperti kayak kekerasan, peperangan, tawuran gitu. Terus ada integrasi nasional dan latar belakang sejarah. Jadikan di sini kita mengetahui bahwa dari Indonesia sebelum merdeka sampai setelah merdeka itu prosesnya panjang. Nah, maka dari itu bagaimana cara kita sebagai pemuda Indonesia untuk menghargai para pahlawan. Nah, ditilik dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, integrasi dapat dipilih menjadi 4 episode, yaitu zaman sebelum kedatangan penjajah, penjajahan, pergerakan nasional, dan setelah kemerdekaan. Terus ada integrasi nasional dalam kemajemukan penduduk dan geografis negara. Permasalahan yang muncul pembangunan bangsa memerlukan perhatian khusus terhadap kemajemukan penduduk yang terdiri dari beragam sara, latar belakang geografis, latar belakang kebudayaan, dan sebagainya. Lalu, permasalahan yang muncul adalah jumlah penduduk Indonesia yang berbeda-beda. Lalu, jika pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali juga akan memunculkan masalah baru, yaitu keseimbangan antara jumlah kelahiran dan ketersediaan kebutuhan dasar. Jadi jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali, memungkinkan jumlah penduduk yang meningkat. Akibatnya bangsa Indonesia rentan terhadap penduduk yang miskin, berpendidikan yang rendah, dan tidak memiliki pekerjaan tetap, bahkan pengangguran. Lalu jika permasalahan jumlah penduduk dikaitkan dengan wilayah, akan memunculkan masalah baru, yaitu luas lahan pertanian yang semakin sedikit, sempit, karena kan dibuat pemukiman. Terus membahayakan kecukupan dan ketahanan pangan bagi masyarakat. Lalu ada integrasi nasional dan kemajemukan budaya. Begitu juga dengan kondisi kemajemukan budaya, integrasi nasional Indonesia tidak bisa terlepas dari tradisi dan budaya. Contohnya, ada kebudayaan suku bangsa. Contohnya, suku Jawa menggunakan bahasa Jawa, terus suku Sunda menggunakan bahasa Sunda. Terus ada kebudayaan daerah. Contohnya, Jawa seperti kayak petonan, tingkepan, terus Madura kayak karapan sapi. Terus yang kebudayaan nasional, contoh kayak wayang kulit, angklung, tarian tradisional, pakaian adat. Tuh. Terus yang terakhir ada integrasi nasional dan tugas tanggung jawab masa depan.
Jadi tugas ke depan bagi penerus bangsa untuk tetap mewarisi budaya daerah masing-masing dan mencintai budaya nasional. Terdapat tanggung jawab masa depan sebagai kerangka acuan pergaulan nasional dan internasional yang dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor kependudukan, kemapanan kebudayaan atau suku, dan faktor sosial, politik, ekonomi. Sudah dari saya, ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih Mbak Friska atas materi yang disampaikan. Mungkin dari kalian ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan raise hand. Saya. Ya, ada Putri Aurelia. Cuma satu. Rasen niku ya apa? Ya, Dwi Silva. 2 ya. Oke. Apabila nanti ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi, nanti saya persilakan. Untuk sementara, Putri Aurelia, silakan. Oke, halo. Aku Putri Aurelia, NIM 044. Saya ingin bertanya. Salah satu faktor penghambat integrasi nasional adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Terus cara mengatasinya bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Mbak Friska, apa bisa langsung dijawab atau ditampung dulu? Ditampung dulu. Oke, ditampung dulu. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya, Dwi Silva. Perkenalkan, nama saya Dwi Silva dari NIM 043. Saya mau bertanya, bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa dalam menjaga integritas nasional? Oke. Bisa dicerna Mbak Friska pertanyaannya? Ya. Baik, bisa langsung dijawab dari Putri Aurelia terlebih dahulu. Jadi tadi pertanyaannya Aurel tentang faktor penghambat ya, integrasi nasional. Iya. Adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Terus bagaimana cara mengatasinya? Menurut saya, cara mengatasinya dengan melakukan pertahanan nasional. Jadi dalam menghadapi segala ancaman, gangguan maupun hambatan yang baik datang dari dalam maupun luar dengan cara pertahanan nasional tadi. Gitu. Gimana bisa diterima? Iya. Melakukan pertahanan nasional. Terus selanjutnya pertanyaan dari Dwi Silva. Untuk pertanyaannya Dwi Silva tadi, bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa untuk menjaga integrasi nasional? Kalau menurut saya, itu dengan cara kita tidak membeda-bedakan teman, terus kayak menghargai orang lain, terus toleransi terhadap perbedaan apapun itu. Itu aja sih. Gimana bisa diterima? Ya, bisa. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan raise hand terlebih dahulu. Mungkin sudah cukup ya. Ya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri saja pertemuan pada kali ini. Saya selaku moderator izin untuk pamit dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.